Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yeremia Sabrian Sidauruk dengan NIM 120404116 dari program studi Teknik Telekomunikasi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan program atau kode program yang telah saya buat. Saya membuat program tentang persamaan kuadrat dan momen inersial. Baiklah, yang pertama adalah persamaan kuadrat. Oke. Kita akan masuk ke kodenya. Nah, pada kode kali ini saya menggunakan library yaitu include IOStream. Nah, setelah itu kita akan mendeklarasikan variabel pada integer main atau integer pusatnya, yaitu integer i, d, dan f. Setelah itu kami akan membuat bordernya untuk agar program ini terlihat lebih baik dan lebih mudah untuk dipahami karena ada judul di atasnya. Oke, kita akan masuk ke programnya. Di sini ada perulangan for yang telah kami buat untuk menampung array yang nanti akan diinput oleh user. Untuk selanjutnya akan dimasukkan ke rumus yang ada di variabel d. Oke, for di sini kita menggunakan i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. Mengapa saya menggunakan i kurang dari 3? Karena di sini yang saya perlukan yaitu 3 inputan. Oleh karena itu saya menggunakan i kurang dari 3 karena array itu berawal dari 0. Jadi apabila kurang dari 3 yaitu mentoknya sampai di 2. Jadi dia akan mulai dari 0, 1, dan 2 yang akhirnya jumlah array-nya ada 3. Nah, nanti setelah oleh karena ini, jadi kita akan oleh karena perulangan for ini, jadi nanti kita akan menginput 3 koefisien ke dalam array ini yang nanti akan F1, F0, F1 dan F2. Setelah semua itu tadi kita masukkan, dia akan dimasukkan ke D. Nah, di rumus D ini yaitu F1 kali F1 tutup kurung dikurang dengan 4 kali F2 kali F0. Setelah didapatkan hasil dari variabel D ini, semua itu akan kembali disortir dalam perulangan if, else if, dan else if di sini. Apabila jumlahnya kurang dari 0, dia akan menjadi akar tidak real. Apabila hasilnya tadi akan lebih dari 0, dia akan menjadi akar real. Dan apabila hasilnya tadi sama dengan 0, dia akan menghasilkan akar kembar. Oke, kita akan masuk ke programnya. Nah, di sini kita akan memasukkan koefisien x yang pertama, yaitu misalnya 2. Kita enter. Koefisien kedua misalnya 3. Dan koefisien ketiga adalah 4. Dan setelah tadi itu dihitung oleh variabel d tadi, hasilnya yaitu kurang dari 0. Oleh sebab itu, di sini disebut akar tersebut tidak real. Oke, kita akan masuk ke program kedua. Di sini juga saya menggunakan library yaitu include IOStream. Di sini kita menggunakan variabel yaitu integer pilihan dan juga float x dan juga y. Oke, di sini cout yang pertama di sini kita akan men-cout border atas yaitu judul programnya dan juga rumus programnya agar nanti para user dapat melihat bagaimana program ini dapat dijalankan juga. Setelah itu kita masuk ke perulangan yaitu untuk memasukkan array-nya. Oke, perulangan di sini untuk menggunakan array seperti program 1 tadi. Di sini tapi kita menggunakan i kurang dari 2 karena kita hanya menggunakan 2 array yaitu untuk menginput m dan juga r. Nah, nanti yang pertama seperti yang pertama tadi,
array kan dimulai dari 0. Oleh sebab itu kita kalau kurang dari 2 hingga 1, jadi akan ada array 0 dan array 1. Setelah itu, setelah inputan user tadi sudah masuk ke dalam array di sini, dia akan dimasukkan ke rumus pada variabel i ini, yaitu x0 dikali x1 dikali x1. Nah, setelah itu di sini hasilnya akan diproses pada cout ini. Hasilnya akan ada di i di sini yang akan dijadikan hasil akhirnya. Setelah itu di sini ada momen pilihan untuk apabila kita ingin mengulang programnya, kita akan menekan 1. Nah, di sini cout. Nah, setelah kita masuk di sini, dia akan masuk ke inputan pilihan. Nah, ini integer pilihan yang di atas tadi ini dia digunakan untuk mengulang hal yang ada di atas ini tadi. Untuk apabila kita memasukkan 1, dia akan masuk ke sini lagi hingga program itu selesai. Jadi program ini hanya bisa diulang 2 kali. Oke, kita akan melihat programnya. Di sini momen inersia dengan rumus I sama dengan M dikali R kuadrat. Di sini kita akan masukkan M-nya misalnya 6 dan R-nya 7. Hasilnya yaitu 294 kg meter kuadrat. Dan kita mencet 1 apabila ingin mengulangnya. Oke, ini akan mengikut kembali misalnya 5 dan 9. Hasilnya 405. Nah, jadi program ini hanya bisa dilakukan untuk 2 kali pengulangan karena dalam kode program tadi dia menggunakan integer pilihan yang akan mengulang program atas tadi karena kita akan melus ulangnya di bawah lagi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.